Om Swastiastu, salam sejahtera, semeton ngobar sareng sami. Ya hari ini saya usus bertemu bersama Gus Hajinya, itu bagus Gede Widnyano, itu bagus Made Widnyano nih, sahabat saya sejak lama, juga beliau adalah seorang komposer. Kita kerjasama pertama tahun 2003 ya di Karangasem ya. Ya, 21 tahun yang lalu. Wih, ternyata sudah lama berlalu ya. Ya, kita ketemu bersama sekalian aja ngobar, ngopi bareng pagi hari loh ini kita ketemunya. Belum mesupi, belum mandi. Memang kita baru bangun ini berdua. Karena Gus Hajinya pas nganter istri aja. Nganter istri kerja. Gus Hajinya sayang istri, istrinya kerja di Denpasar, dari Tulikup setiap hari ngajak loh. Pulang pergi. Ya itulah perjuangan. Ya perjuangan sejak lama kita tahu ya. Hidup memang harus berjuang. Tapi makin kan kesibukan makin. Ya kesibukan khusus tiang pribadi mantan lebih banyak beraktivitas dalam mendidik anak-anak di Sanggar. Karena di Sanggar seni Dwara Dwani. Tapi Dwara Dwani. Dwara Dwani ini dari kata Dwara itu sudah berarti pintu. Terus Dwani itu suara. Jadi pengertian tiangnya Dwara Dwani pintu menuju suara yang indah ya. Indah. Wah, ya itu seniannya dalam konteksnya dan jadi Sanggar Dwara Dwani ini sudah berdiri 13 Juli 2019. Menuju 5 tahun. Oh, menuju 5 tahun. Padahal Rari semua pada akhir. Kedinginan ya, ngeting dulu nih. Lama tidak jumpa. Kita bernostalgia dulu dengan Sandiagito Karangasem. Ajegang Bali. Karya berdua, kolaborasi. 2003 ya gitu ya. Kita coba bernostalgia dulu. 21 tahun ya. Tapi lumayan kalau semangat ya. Kepada guru penangguhan ngabarin baru. Kalau dokter orang mati. Itu aku mati kan.
memasukkan ciri khas Karangasem ya genje ya yang terus terang keterbatasan dalam lirik ya akhirnya kemo mai metakon kita memanfaatkan SDM yang ada juga ya waktu Niko penabo nyebun ya waktu itu nyebun di Banjar Siing harus ke ladang dulu, harus ke Carik dulu. Pemuda bareng mana penyanyi? Ngalipun. Kenangan manis di sana ya. Ya begitulah. Sampai makin kerabatnya. Ya, dengan Semeton di Sieg masih terjalin hubungan akrab itu. Selama 6 bulan kita jadi warga. Didampingi oleh tua aja. Mobil yang nginep, motor yang nginep itu karena keterbatasan transport ya waktu itu ya. Yang boleh ke Denpasar bisa ngambil cek etel. Ya berarti 2019 sanglarnya udah berdiri. Tapi itu secara resminya sebelumnya itu orang-orang belajar menari sudah ada di rumah. Oh, G-nya yang ada dulu? Dan sebelum... Oh, G-nya istri seorang penari juga, kan? Ya, penari yang otodidak dari non akademis tari. Oh, tapi belajar di mana dulu? Ya, di Pengosekan. Dia dari Pengosekan. Ya. Dia dulu anggota Kanartini Cidemani. Kebetulan yang juga lama yang juga lama berkecimpung Cidemani. Harus terima kasih. Cari ke seperti di Tanah Cidemani sudah seperti rumah sendiri. Ya, tempat makan, tidur, menimba ilmu sampai mendapatkan istri. Ya, memang Cidemani banyak menginspirasi dia. Banyak juga mengajak anak-anak muda zaman itu akhirnya juga selanjutnya bisa berkembang sendiri kan itu bagus. Tujuan kita membuat sebuah organisasi seni itu kan itu. Iya, artinya masing-masingnya mengembangkan diri masing-masing. Mengembangkan diri kan sayap sudah terkepak lebih jauh lagi. Kan pernah ngajar di Sekarjaya juga. Ini kebetulan di tahun 2010 dan tahun 2016 yang punya kesempatan untuk diundang mengajar grup di Gamelan Sekarjaya. Itu selama masing-masingnya selama 6 bulan. Jadi ke sebuah pengalaman yang sangat berharga sekali di mana bertemu dengan seniman lintas budaya. Kesempatan bagus sekali. Ya semua orang kan pasti berharap dapat mengajar Sekarjaya yang grupnya sangat terkenal ya. Ya, itu kebetulan yang 2 kali, terus yang ketiga itu udah gagal ke sana, tapi mengajarnya jadi cuman online karena bertepatan dengan corona. COVID, ya. Jadi, yang mengajar terakhir itulah yang paling banyak challenge. 6 bulan mengajar gamelan secara digital online dan masing-masing orang membawa instrumen ke rumah masing-masing. Ternyata memang COVID mengajarkan kita dalam situasi apapun kita harus mengatasi dengan strategi bagaimana. Sering terjadi masalah itu sering menimbulkan ide baru. Sama dengan Tiang juga saat COVID itu. Ya setiap orang menghadapi masalah masing-masing. Kalau Tiang beda sekali karena senang mencoba bisnis sama istri nih kan. Ya saat COVID ujiannya tinggi sekali. Betul. Tapi bersyukur kita bisa melewati. Ya, menarik. Kalau dikenang sekarang istilah bahasa Balinya ortang menarik situasi itu. Apalagi yang teringat sampai dagang sate babi. Yang lihat semua di segmen teman-teman. Terus terang waktu COVID itu yang kita perjuangkan sedikit itu yang utama adalah kuota internet harus hidup karena hiburan kita di sana. Kita berjuang setipis-tipisnya dompet, paket itu harus hidup. Paket itu harus hidup karena di sana hiburan kita bisa kegiatan kita. Akhirnya kita mencari yang banyak ketemu teman yang alumni tahun 90 di Kupar kita ketemu lagi karena
banyak waktu untuk membuka sosmed, akhirnya kita cari ketemu, akhirnya kita banyak reuni ya. Yang kira Corona itu membuat dampak hal yang besar tentang terkait dengan itu. Terbukti dengan drama gong mencari reuninya masing-masing. Buat drama gong. Oh iya, yang pernah nyimak di sosmed. Karena apa ya? Karena bingung. Akhirnya kita dengan keterbatasan dana sendiri kita membuat drama gong macam-macam. Ya, karena kita saling menerima situasinya. Kang Win segini aja kita latihan, yang penting bisa ngumpul latihan dengan seadanya. Untung teman di Batuyang itu Pak Sunarto fasilitasi fasilitasi tempat waktu itu kita membuat sesuatu. Ini terbayang situasi corona terutama di Likup, artinya tantangan sarana untuk latihan bergambal itu utamanya kan berkumpul sudah tidak bisa, itu udah sampai yang kira corona itu hanya 3-4 bulan seperti flu burung, ternyata lama. Akhirnya itu beras di gentong itu sudah habis. Bagaimana mencari solusi? Ya itu kita hanya bernostalgia aja sedikit, tetapi pelajaran banyak kita ambil positifnya. Pelajaran positifnya di corona itu kita bagaimana pemanfaatan uang yang sedikit, bagaimana kita caranya menghindari pemborosan, kemudian menghargai teman kita, bagaimana bertemu itu udah sangat berarti yang kita lama lupakan itu. Ternyata bertemu dengan sahabat itu luar biasa kan gitu. Untuk yang sendiri ketika corona, anggaplah setelah 6 bulan pertama corona itu, artinya di desa sendiri sudah ada kelonggaran terkait masalah berkumpul, tapi belum bisa sekolah. Yang justru waktu itu dia manfaatkan untuk nyetak anak-anak ya, karena dia pasti tidak punya kegiatan di rumahnya, hanya bermain HP saja. Jadi kesempatan itu yang punya buat latihan sebanyak-banyaknya. Ya tentunya tetap dengan prokes nih protokol kesehatan harus jalan. Bagaimana kita mensiasat gitu. Semua orang mencari solusi. Dia mendagang masker gitu. Mendagang masker karena masker susah didapat, jadi kita buat masker dari kain. Ya, soalnya yang dalam situasi seperti itu yang tidak bisa ditahan kebutuhannya kan listrik, air, itu dah. Bicara gening lah ke sidang, minimal bahasa kilo harus satu. Kalau untuk makanan mungkin kita yang punya track record hidup melarat, artinya sudah diberikan pikir kekuatan uji kita dari tapi kan anak-anak yang kita milenial itu kan itu bingung sih. Minimal kita tahu ini tanaman ini bisa dimakan. Itu dah bisa. Yang kan caranya gestu pun nyemak celengan pes kelenting. Kalau beli yang untuk hidup seharian. Tuh ngetek pes kelenting, kemudian ada 1.000-an, 2.000-an. Ya itulah. Pak yang Alif sedang begitu jejak masuk rumah sakit. Because nikot yang masih berpikir, beruntungnya anak-anak yang beklih kes nikot. Walaupun kemudian menggaya kan suboklih, tetapi ada teman-teman yang masih punya bayi, kes nikot kebutuhan sedang tinggi. Anaknya sedang tumbuh waktu itu, pada yang kelas 2 SD, 3 SD. Artinya dia bukan kita tetap bersyukur tetapi iba juga melihat teman-teman. Masih sempat juga berusaha berbagi saat itu, karena bertepuk berbagi, berusaha yang datang ke rumah-rumahnya berbagi ikut apa yang kita punya. Karena kita paling masih. Sebenarnya. Cuman kadang di pikiran kita ketika berbagi juga kita merasa sehat, karena itu betul. Kenyamanan perasaan kita. Yang ngobar di YouTube itu kan karena di COVID akhirnya YouTube. Yang punya pengalaman menarik nih, cuman yang tidak bilang orangnya Niki ada seorang saudagar toko yang sebelum corona dianggap sudah situasinya sudah besar dari keekonomian.
di benang corona tuh teka boleh. Yang tidak tahu apakah itu istilahnya dia alasan dompet ketinggalan atau apa, yang jelas pinjam uang 200. Terus dia sendiri artinya sama-sama kekurangan berusaha. Karena datang seperti bilang tadi itu uang di ribuan, 2.000-an, 2.000-an, 5.000-an sampai 200 yang berikan ke. Kita tidak boleh istilahnya mengosongkan yang minta tolong. Seberapa kita bisa. Betul. Gitu. Dan tidak ingat sampai sekarang. Artinya kita sendiri artinya dalam arti ikhlas dalam situasi cario dan kita juga percaya kan karma tidak siapa yang menolong. Kita juga banyak dibantu oleh sesuatu hal yang tidak terduga juga. Kita membantu di satu sisi, kita akan ada orang membantu. Iya, ini yang menyebabkan. Saling membantu. Jadi intinya kan yang penting semestinya kita bisa memutar itu nah. Ya. Dikini sebenarnya, ya ambil betul. Iya. Ada telepon nanti. Sambil halo, di sini lagi ngobar. Ada ngobar dengan Ranus. Di sana ada kamera. Ngopi bareng. Kita ngopi di sini tuh kayak kan bener. Ngopi dulu wedang pun. Rayu. Kita akan masak nih Kio. Kita akan masak. Jukut palu. Ya sudah umur kita tahu tempe saja. Ya kita masak ntar nih. Tuh tanggal kudanya pentas tunduk ya? Di Letundung tanggal 17 tayang suatu. Tanggalnya di atur ayah hiburan lah. Okay. Tanggal 17 hari Minggu 17 Maret. Bersama anak-anak. Anak-anak sangarnya. Ikut nari gak? Dong. Ini tukang hitung nih. Ya. Ben. Iya. Gini latihan nikah mata. Iya. Itulah aktivitas sangarnya kan goal utamanya. Biar ada aplikasinya. Iya, kan anak-anak tidak saja latihan terus, tapi carikan kesempatan untuk nganyah itu bagian dari pelatihan, menguji mentalnya. Ya, untuk kami sendiri di tanggal 22 ini di samping untuk mempraktekkan apa yang dia bisa, terus ngatur orang persembahan apa yang dia bisa, ini sekaligus juga pertanggungjawaban kepada orang tuanya bahwa orang tuanya tidak rugi loh mendidik anak-anak ini. Jadi itu yang kesempatan nganyah itu udah mempraktekkan apa yang didapat selama pelatihan. Ya, pelatihan itu. Karena pentas di depan orang banyak itu adalah ujian. Ya, betul. Ujian mental panggungnya. Ya, betul. Dan memang kendala yang di rumah nih mungkin waktu sudah lebih senior dalam hal bagaimana mencetak orang-orang itu. Biasanya kan dalam mengajar satu grup itu diajar oleh lebih dari 5 orang dalam membangun grup baru, dan cuma karena keadaan jadi semuanya sendiri. Ngeyasang. Itu sama dengan yang urut anak-anak dulu begitu. Asik memang. Ya, tidak kenikmatan. Tapi sekarang karena awalnya waktu juga, kemudian fisik juga, terlalu malam juga terbani mungkin. Betul. Tapi karena keterbatasan gini lah sekarang, ya semoga adik-adik yang cetak dulu juga sekarang sudah aktif. Iya, ada aktif dan bisa mencetak lagi. Karena cuman zaman dulu waktu tiang uruan tidak ada sosmed, betul. Tidak ada dokumen lah. Itu yang kebetulan yang ingat dengan pesannya Dewa Nyuman Sura, ajiknya Dewa Brata, ketika yang diketahui membina anak-anak itu, dia langsung ancungkan jempol karena dia bilang ketika kamu masih muda, artinya umur 20 sampai 30, orang boleh bilang kamu itu hebat dalam hal bermain kendang atau bermain skillnya masing-masing. Tapi ketika berumur sudah 40 tahun lewat,
orang sudah tidak heran lagi dengan kamu karena sudah dianggap biasa. Sudah biasa. Jadi pada saat itu apa yang kamu sudah tidak kelihatan hebat sebagai pelaku kecuali kamu mencetak generasi lagi gitu kan. Kayak penari itu umur 20 berlewat 20 nya orang penari oleh. Lu ben 30 boroyo wajahnya kan. Jadi ada warna baru ketika buat generasi kan kami ngeraga binti itu istilahnya bahasanya lagi pesan-pesan tapi itu yang menguatkan mental yang dalam bina. Oke, memang seyogianya seperti itu. Iya, Bayu bakal ngendok-ngendok. Besing-besing sombong enggak cuma luas. Kan nang Jaya makin menambah tuh pertengahan. Iya. Ngenangan jauh makin merasa. Di awal bung Bayu buk ngejar dikit. Artinya di pertengahan berdayu atau tapi dot nur kita asal bade gede ke pleh maluan di paling pleh pangraga sing nang pleh itu dayu bawaya. Tapi sebagai closing nih tapi bagaimana menurut pendapat Gus Haji perkembangan dunia seni karawitan bidang kita ya sekarang melihat anak-anak tumbuh sekarang mencintai dunia gamelan itu, bagaimana menurut pendapat Gus? Yang kira kalau dari anggaplah dari segi kuantitas pun kita melihat anak-anak perkembangan untuk anak-anak dalam menggeluti dunia seni itu sangat pesat sekali, terbukti dengan banyaknya tumbuh. Dan kalau anggaplah misalnya kalau zaman 1980-an 90-an orang selalu berpikir kantong seni ya bisa dianggap Gianyar, Bado, Denpasar. Sekarang tahu kita. Sekarang sudah merata, bahkan sulit kita membedakan mana. Jadi itu mungkin banyak faktor yang menyebabkan dengan adanya festival gong kebiasaan anak sering menimbulkan, terus ada seperti reward dari sekolah juga. Kalau kamu bisa meneliti dunia sini, kamu bisa diterima atau apa, mungkin itu cukup merangsang anak-anak. Dan juga ini terakhir lagi perkembangan media sosial. Jadi orang di pelosok desa pun bisa melihat target seni yang bagus itu cukup, itu yang menyebabkan seolah-olah seperti merata kompetisi dalam diri seperti itu. Apalagi ternyata skill seni itu bisa begini sekarang ya. Bahkan bisa berkembang jauh lebih pesat, seperti anggaplah seperti kreativitas belajar ngarap. Kadang-kadang kita sendiri tidak berpikir, sampai segitu sudah. Lagi main gitu tidak ya, sampai kita udah bisa ambil live, ambil ngecek, itu memang perkembangan anak-anak bermain gamelan tidak saja dari skillnya, tapi dari jumlah anak-anak. Jumlah anak-anaknya yang mencintai gamelan luar biasa. Mungkin dulu kan kita khawatir juga kan? Iya, sempat khawatir juga. Artinya ngajak Muni. Karena kan di 2005, 2010 itu yang lihat kita seperti mengejar teknologi saat itu. Iya, betul. Teknologi itu baru-baru muncul waktu itu. Sepertinya anak-anak harus menguasai komputer semua. Seni itu dianggap kamu mau masa depannya seperti apa? Tapi ternyata sekarang kan lihat seni itu menjadi seperti suatu keharusan karena program pemerintah juga masuk di sekolah. Seni itu sudah masuk sekolah. Betul. Artinya sudah penyadaran tentang bahwa seni dan budaya itu bukan mencetak orang untuk menjadi seniman, tetapi kalau dia memiliki skill seni, walaupun dia nanti memilih ilmu yang lain, entah kedokteran, entah arsitek, tetapi ilmu seni itu menjadi penyeimbang. Ya, karena kan seni itu bagian dari
kecerdasan intelektual yang bisa diterapkan di mana saja, karena ada akal budi. Ya, sering terjadi seniman tuh tidak kehabisan akal dalam menghadapi situasi kehidupan itu istilahnya gitu, karena dalam berkesenian sendiri sebenarnya sudah terbiasa dilatih. Anak-anak sudah diajarkan seni, entah nanti dia berbelok jadi menjadi seniman profesional silakan. Kalau dia mau menjadi dokter, menjadi arsitek, menjadi pegawai apa, atau menjadi apa, polisi, silakan juga ya. Tetapi di satu sisi dia tahu tentang seni, menjadi bisa seimbang, ya. Emosional. Ya, kalau balik ke masa lalu kan, seniman masa lalu kan tidak jadi seniman saja. Ya. Dia yang menjadi petani, jadi apa gitu. Karena dulu kan seni itu tidak menjadi pilihan skill untuk kehidupan. Ya, betul. Seperti nilai tambah. Tapi diseriuskan. Sekarang banyak yang sudah menjadikan seni itu menjadi profesi, yang betul. profesional, yang menjadi skill, silahkan. Tapi kalau menjadi sampingan penyeimbang, bagus itu, bahkan bisa menimbulkan nilai plus dalam bidang mereka yang baru. Ya, posisi mereka pokoknya seorang tentara, seorang polisi. Dia bisa dihormati di kantor, ternyata dia pintar menggambar si A. Itu yang mau dia cerita, udah maluan bercerita. Yang lain bisa menjadi itu dari segi sosial. Betul. Kalau pas ada event, ajak pentas semua polisi itu, ternyata tambahan uang minyak. Itu sering terjadi. Anggaplah khusus di Banjar yang di luar Sanggar dulu, sebelum di Sanggar berdirinya Sanggar 22 ini, ya kan 4 generasi melahirkan di Banjar. Itu memang kita mencetak, memang tidak mikir apa-apa. Jadi yang mau ceritakan, banyak dari mereka itu polisi kan sudah ada 20-an ada. Kira-kira dari masing-masing, terus ada yang jadi bekerja di hotel, masing-masingnya punya pengalaman masing-masing terkait dengan antara profesi yang digeluti sekarang dengan bekal ilmu menggambar yang telah mereka pelajari. Itu jadinya itu di sana kita bisa bisa diterapkan di mana saja. Kita bisa balik itu dampaknya. Ya, ternyata sudah hampir 25 menit kita ngobrol, ternyata tidak terasa. Kita karena jam makan semakin mendekati nih kita. Yang kamu masak dulu berdua. Kita mau puyung. Terima kasih. Kita harus puyung, harus tanggutan. Terus duduk kecil. Yang disimpan, yang minta uang sedang kurang. Karena setiap orang tidak luput dari kekurangan. Salam sehat, salam bahagia untuk sahabat ngobar dimanapun berada. Titian sinab antuk. Om Santi Om. Aku tadi bendera.